merupakan SUV yang baru di Indonesia, merupakan merek yang baru terdengar di Indonesia, merupakan bagian dari Chery juga. Ini adalah Jetour Dashing. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Jetour. Mungkin Anda baru saja dengar namanya, seperti travel agent di Indonesia. Tapi bukan, ini bukan travel agent. Ini merupakan nama merek mobil di China dan merupakan salah satu sub-brand dari Chery. Selain Jetour, Chery juga membuat banyak sub-brand lainnya, Omoda, Jeku. Tapi Jetour ini paling dekat dengan Omoda. Apabila kita compare, Omoda ini masih kalah senior dibandingkan dengan Jetour. Omoda itu berdiri tahun 2022, sedangkan Jetour berdiri tahun 2018 di dunia. Nama Jetour sendiri berasal dari kata jet dan tour, ya, yang filosofinya adalah bisa pergi kemana saja dengan aman, nyaman, dan cepat. Sementara ini produk-produk Jetour merupakan SUV dan crossover saja, dan mungkin kedepannya bisa melebar ke varian lainnya. Oke, yang kami bahas kali ini adalah Jetour Dashing, sebuah crossover dengan penggerak roda depan, front wheel drive. Jetour Dashing ini baru diproduksi tahun 2022 dengan menggunakan platform dari Kundun Arsitektur. Jetour Dashing juga punya beberapa nama yang berbeda, seperti Chery Jetour Great Saint, atau beda nama di beberapa negara lainnya seperti Bahman Fidelity XB1 untuk di Iran, Southeast S06 untuk di Timur Tengah. Juga ada nama Jetour Shanghai L6. Untuk nama yang terakhir ini beda mesinnya karena pakai PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Canggih juga pakai PHEV. Sedangkan untuk versi Indonesia kebagian nama Jetour Dashing dengan mesin 1500 cc turbo. Kami suka turbo. Dengan transmisi dual clutch 6 speed. Speknya lumayan sebenarnya. Dan bentuknya agak bercampur. Seperti belakangnya ini seperti bercampur-campur. Dan kalau kita lihat dari belakang, ini seperti Yaris Cross. Ini sebenarnya belum ada harganya mobil ini. Jadi kita nggak tahu kira-kira ini sekelas harga berapa, kita juga nggak tahu apakah 400-an, apakah 500-an, atau jangan-jangan 300-an. Tapi anyway, kita jelaskan lebih detail pada video ini, rasa nyetirnya segala macam-macamnya, makanya nonton sampai habis. Sekarang kita bahas dulu luarnya, eksteriornya. Nah, ini melihat tampangnya, menurut kami adalah salah satu mobil Cina yang paling berkarakter mukanya. Oke, ada yang bilang ini ngopi dari Urus segala, nggak terlalu mirip Urus juga. Tapi ini berkarakter tampangnya ini, ya. Bentuk keseluruhan dari siluet samping, belakang, ya, memang kayak campur-campur. Ini mengkopi mobil ini, tapi enggak, ini desain mereka sendiri. Dan kami suka ini tampangnya ini cukup berkarakter, dan salah satu yang paling berkarakter di semua mobil-mobil Cina yang masuk Indonesia saat ini. Lihat tuh grillnya, gede gitu, terus ini tinggi, kap mesinnya agak lebih rata, tekukannya, garis-garisnya itu ke lambu-lambuan, nggak mirip Urus sih sama sekali. Ini DRL, lampu semua pakai LED. Ada tulisan ini, Drive Your Future, 2 kali ngomongnya, 2 Drive Your Future. Jadi ada 4 tulisan Drive Your Future di depan mobil ini. Nah, kalau kita lihat dari samping, ya, ini siluetnya agak misalnya ke Mazda-Mazdahan atau ke Lexus-Lexusan, tapi tetap bagus. Seberapa besarkah mobil ini? Kita ukur panjangnya. 4.590 mm, nggak kecil-kecil amat. Wheelbase-nya 2.720 mm. Ya, mobil ini memang nggak kecil-kecil amat, tapi sayangnya bukan 7-seater. Kalau yang 7-seater itu yang satu lagi. Yang kami sayangkan pada mobil ini adalah mesinnya. Ya, kenapa kami sayangkan? Karena ini masih mobil internal combustion biasa, bukan mobil listrik. Biasanya mobil-mobil Cina yang baru-baru masuk itu mobil listrik, tapi ini internal combustion. Entah kenapa mereka ingin menjayakan lagi internal combustion pada suatu mobil Cina. Kita lihat dulu.
mesinnya. Padahal di mobil Cina tuh udah bener loh, dia berfokus ke ini ya, listrik. Karena bikin internal combustion so far nggak pada boros-boros. Kapasin berat amat sih. Ada pakai tongkat gini nggak pakai per hidrolik macam-macam. Kapasin berat. Mesinnya 1500 cc dengan turbo. Nah, berkat turbo menghasilkan tenaga 156 horsepower dengan torsi maksimal 230 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan saja melalui gearbox dual clutch 6 speed. Ya. Nah, banyak mobil-mobil Cina tuh yang dual clutch, cuma so far dual clutch-nya tidak ada yang bikin happy gitu ya, biasa-biasa aja kayak otomatis biasa, dan suka ada keanehan dual clutch di mobil Cina. Mudah-mudahan yang ini enggak, makanya nonton sampai habis karena kita akan bawa jalan-jalan mobil ini juga. Dan kalau kita lihat ruang mesinnya terlihat normal-normal saja. Itu turbonya dari belakang, intake depan normal-normal saja, nggak ada yang extraordinary. Ada ini aja kotak nih. Udah itu aja. 19 inch loh velgnya. Bannya 235, tebal 55. Proporsinya masih oke, ngeliatnya masih oke, nggak perlu 20 inch, 19 inch sudah cukup oke. Pada mobil ini, kalau kita lihat suspensi belakangnya, apakah sudah independen? Sudah independen. Wih, suspensinya independen loh. Kenapa tuh model ngumpet gitu, kita lihat belakangnya. Karena kenapa tuh ngumpet, kayak pura-pura jadi mobil listrik, terus ini ada pura-pura jadi apa namanya, diffuser. Belakangnya, wow nih kamera belakang. Ini bukan kamera. Ini bisa jadi kamera, tapi yang ini mobil bukan. Itu ada high mount stop lampnya, modelnya unik juga. Gini ya, speknya mobil ini yang nanti dijual di Indonesia belum tentu sama persis sama seperti ini, tapi yang kami ceritakan pada video ini adalah mobil yang ini. Tombol, power tailgate, suaranya halus. Nggak gitu. Halus suaranya. Bagasinya lumayan luas dan ini ada 2 ketinggian, kita bisa tinggiin lagi. Jadi gini, kalau posisi begini pasti kalau dilipat bisa rata lantai. Ada pembatasnya buat menghemat AC atau mau naruh barang dalam biar nggak porak-poranda ke depan. Terus ini ada tempat-tempat pinggir kecil, tapi apakah ada lighternya? Tidak ada, tapi lumayan ada lampunya. Nggak bisa nge-charge handphone rahasia sini. Di bawah ini, di bawahnya lagi ada ban serep kah? Ada ban serep, space saver, temporary use only. First aid kit juga ada. Lengkap lumayan nih, stick golf. Kayaknya sih bisa masuk aman. Tutup tangki. Kita buka. Oh, bukanya gitu, nggak usah ditarik-tarik dari dalam. Langsung kayak mobil Eropa selama pintu nggak terkunci. Ya begini. Ada tulisan RON 92. Handle pintunya coba kuncinya mana? Ini nge-review gimana kuncinya nggak dikasih loh. 5 minutes later. Handle pintunya model tenggelam begini ya, bukanya bisa diginiin. Bisa juga pada saat kita unlock mobil ini dia ereksi. Bukan ereksi namanya ini, apa? Kuncinya seperti ini. Model ketupat. Itu seperti pada Wuling REV model ketupat begini juga, tapi ini sama sekali tidak ada mirip-miripnya, cuma bentuknya aja ketupat sama. Ini nggak tahu, ini kayak ada untuk ini loh, infrared. Buat apa ini ya? Masa pakai infrared sih zaman sekarang? Radio kali ya? Nah, oke, UFO bisa. Nah, ini kayaknya ada, ini bisa buat nyalain mobil ya. Kita coba kunci. Tekan lama. Nggak terjadi apa-apa. Coba. Nah, hidup mobilnya. Jadi kita bisa nyalain mobil dari jauh. Tapi biasanya kalau yang kayak gini-gini, sayangnya harus dari dekat. Nggak bisa jauh-jauh amat. Apa jangan-jangan yang ini bisa jauh-jauh ya? Cara matiin dari jauh gimana? Nggak jadi masuk mobil deh. Mati loh. Mati loh. Nggak apa-apa, nyala aja deh. Biar dingin. Karena kita mau duduk belakang dulu, kita tes duduk belakangnya. Tes kejepit dulu, kali aja salah desain ya kan. Nggak sakit. Pintu tebel juga ya. Mobil kenapa ngasih terus sih? Are you disconnect the current wave? Kenapa dia ngasih mulu mobilnya? Kayak manggil-manggil gitu.
AC udah nyala ini tanpa mesti nyolok. Nggak dicolok-colok sih. Lega sebenarnya. Oke. Jarak dengkul dengan jok depan nih posisi nyetir kami, tinggi kami adalah 174 mm. Sentimeter. Segini Pak milimeter. Iya, 17. Enggak, 174 mm itu 1,7 cm. 1, Enggak, 17 cm dong. Kalau 1,74 mm. iya. Gini itu panjang dengkul dengan jok depan segini, jaraknya kaki masih bisa masuk, headroomnya sangat lega sekali. Tapi sayangnya duduknya tuh agak tenggelam ke bawah, ya. Ini jok depannya tuh model gini, bagus jok depannya. Cuma jadi kita pandangan ke depan tuh cukup ketutup, terus jadi agak rasa apa itu namanya tuh? Enggak claustrophobic amat, karena jendelanya kacanya bening sih, plastik keras. Ada armrest. Ada 2 buah cup holder. Ya, kalau cup holder dipakai buat cup beneran, jadi sikut holder. Nah ini rata dong kayak mobil listrik tuh. Duduk tengahnya kayak gimana ya? Masih oke, agak lebih keras aja. Ada headrestnya dan ada seatbelt 3 titiknya di tengah. Nah, ini headrestnya tuh model ininya enak nih. Dia cekung gitu, megang kepala dengan baik, jadi bisa bobok tanpa harus ditinggiin lagi. Headrestnya biasa kan default headrest tuh rendah tuh, kita mesti naikin lagi dikit karena untuk pandangan dari depan. Nah ini duduknya oke, cuma ini agak kerendahan dan depannya agak lebih tinggi, akan lebih enak. Ini cukup oke, belakangnya cuma agak tenggelam ke bawah. Itu aja masalahnya. Oke, plastik keras. Nih ada ini ya kamuflase ya ini ya. Ini ada lapisan kulit dengan jahit-jahitan asli. Ini juga lapisan kulit jahit-jahitan asli, piano black. Terus di bawahnya ada tempat naruh botol dan tempat naruh lagi. Di sini jangan naruh sesuatu lagi ya. Nah ini nih ada cekungan buat kayak yang di depan nih. Tapi yang di bawah, yang di sini nggak ada. Yang depan lihat nih kayak gimana nih. Cekungan ini buat apa bentuknya, fungsinya. Kantong di belakang jok. Ini ada tempat naruh lagi nih, kayak buat kontrol AC belakang gitu seharusnya ya. Ada ventilasi AC. Ini bawah kalau dibuka ada tempat naruh lagi. Ada 2 buah colokan, satu USB C, satu USB biasa. Joknya kulit sih. Terus atas ada panoramic roof besar yang seharusnya kalau lagi review kita buka ya kan. Tuh, biar terang. Kan enak videonya kalau terang. Lagi. Nah, ini model bolong, kita bisa kilik-kilik. Kilik, nyetir. Kilik. Kan jendela auto down, auto up. Nggak tahu nanti spek Indonesia kayak gimana. Ini apa nih tombol? Ini tombol apa ya? Itu juga ada tombol tuh, bintang. Oh, voice command. Apa dibilang sorry apa? Open the window. Semuanya kebuka. Ini tombol untuk voice command. Close all windows. Jadi yang belakang juga punya kuasa untuk voice command. Mic-nya deketin dulu dong. Oh iya. Yang belakang punya kuasa voice command, nih ada Twitter, nggak tahu kosong apa enggak isinya nih. Pokoknya tempat Twitter. Iya, tatot. Kalau kuncinya di luar dia langsung terus. Bawel. Apa sih? Cancel. Dia masih cancel. Ini dashboardnya memang tidak jelek, tapi sebenarnya kalau kita lihat di internet, dashboardnya sudah tidak seperti ini lagi. Dashboard itu dengan layar besar gini, udah jauh berbeda deh dashboardnya. Walaupun shifternya mirip, tapi dashboardnya udah jauh berbeda. Bukan yang kayak gini. Mungkin nanti yang masuk Indonesia dengan dashboard baru, bukan dashboard yang ini masih dashboard lama. Nah, ini tuh layarnya tuh bagus, full layar beginian, cuma kasarnya layar tengahnya layar. Ya, layar tengahnya layar. Cuma kecil. Ini semua font-font di sini itu membacanya susah untuk orang yang sudah cukup berumur yang perlu kacamata baca. Seperti Om Fitra. Ada lah yang tua-tua. Ntar nih matiin ini gimana sih, berisik banget. Tuh kecil-kecil dan agak jauh meraihnya gitu loh. Nih sebelah sini nyampe, sini nggak nyampe. Dengan posisi nyetir yang bener loh. Tapi bisa wireless Apple CarPlay. Audionya biasa-biasa saja. Ini ada apapun urusan pencet ini. Ya, kalau dari Apple CarPlay mesti keluar dulu Apple CarPlay-nya, CarPlay. Ya, terus mesti pencet vehicle setting baru kita bisa. Nah, untuk buka Apple
Apple tailgate, power tailgate itu bisa dari layar ini, tapi dengan urutan seperti itu. Oh tuh harus dipencet lama tuh, gitu. Baru buka. Terus ketinggiannya kita juga bisa atur dari sini. Bagus, secara niat bagus. Cuma ini kecil-kecil tulisannya, kayaknya kecil-kecil gitu loh dari mata. Walaupun karena jaraknya segini masih bisa kebaca ya. Coba jaraknya deket gini, udah buram kita. Om Fitra. Rear view mirror will fold automatically when locking ya, ini setting. Nah ini ada drive, kita mesti geser ke drive dulu untuk mengubah driving mode. Nah ini ada driving mode sport, ada yang eco. Kita selalu di eco, kenapa? Karena di sport itu rasanya RPM-nya terlalu tinggi terus. Nggak ada, driving mode normal tuh nggak ada. Nah power steering mode itu ada yang comfort, ada yang sport. Nah walaupun di sport tetap ini setir rasanya keentengan. Ini comfort terlalu enteng sekali, enaknya tuh eco, terus ininya sport setirnya. Tuh, terus udah bagian drive gitu aja. Nah AC kita pencet ini, agak nge-lag itunya. Nah kita bisa kontrol suhu dari sini, tidak dual zone ya. Blowernya di sini. Nah kita juga ada kontrol AC dari luar, tapi tombol sentuh. Nah tombol sentuh ini, nih lihat nih, untuk blowernya. Yang satu kipas gede, satu kipas kecil. Ya memang obviously ini untuk gedein blower, ini untuk ngecilin blower dengan disentuh. Tapi kadang kalau dari angle seperti ini nih, agak gedenya lebih mendekat sama gitu loh. Kenapa nggak pakai indikator yang berbeda ya ini daripada kipas gede, kipas kecil? Mode tuh untuk mode AC-nya, mau ke kaki, mau ke kepala, pundak, lutut, kaki. Nah lubang AC-nya tuh ada 3 di tengah, lucu ya. Jadi buat supir, penumpang, dan belakang tengah. Padahal belakang tengah udah dapat 2 lagi di sini. Heran. Tombol start stop engine. Kita belum properly nyalain mobilnya loh padahal. Kita kan belum mencet tombol ini. Coba kalau kita pencet. Mati. Kan kita tadi nyalain dari kunci ya kan. Anyway, shifternya, megangnya modelnya gini, enak, megangnya oke. Ada indikatornya di sini, posisinya lagi di mana, mundur, maju, parkir dipencet sini. Nah kalau lagi D, ntar, ini lagi P pun kita bisa tetap geser ke kiri. Apa sih klakling? Door is not closed. Iya, memang gak niat jalan kok. Walaupun di P kita bisa ke kiriin untuk manual mode-nya. Yang manual mode bisa juga dari setir, ini ada pedal shift-nya. Terus ada tombol fisik lagi yang keras nih, ada auto hold, ada hazard. Dan ada hill descent control. Nyangkut tombolnya. Nah, udah nggak nyangkut lagi ya. Itu berkat itu perbaikan. Jadi ini tangan bisa memperbaiki barang tanpa harus pakai tool. Ini puter-puteran buat kontrol, enggak ada yang ini volume, ada yang bukan buat kontrol itu. Ini volume fisiknya. Terus ini back, home, ini semuanya tombol sentuh. Jadi joystick bisa nggak? Enggak bisa. Bisa joystick atas bawah. Tapi kalau diputar volume, tapi ini joystick. Buat memilih bisa nggak? Jadi nggak usah ngeraisi itu, gini aja geser-geser. Nah, setirnya oke. Udah untuk kotak gini flat bottom. Tapi ini untuk jempol kanan dan kiri itu sangat mirip dengan Mercedes-Benz ya, yang ada trackpadnya gini. Tapi ini bukan trackpad, ini tombol mati. Yang ini adalah tombol OK. Kalau Mercy di sini trackpadnya buat geser-geser. Jempol kiri untuk ngatur layar, jempol sini untuk ngatur instrumen cluster kalau Mercedes. Kalau ini enggak. Nah ini ada tombol mati juga di sini. Jempol kiri ini untuk backnya, ini instrumen cluster ya, MID. Milihnya dari sini. Ini ada tire pressure monitor, ada konsumsi BBM. Udah. Terus kita pencet ini lagi, kita bisa lihat setting-settingan. Ada setting-settingan tambahan di sini. Dan cruise control urusan di sini. Sayang mobil ini belum ada ADAS-nya, belum ada adaptive cruise control. Mungkin nanti yang masuk Indonesia ada adaptive cruise control, kita nggak tahu juga. Jempol kanan untuk urusan multimedia, angkat tutup telepon juga di sini. Sennya ada di kanan dan headlampnya ada autonya. Apakah ada auto high beam? Tidak ada. Sebelah kiri wiper, ada auto wipernya juga. Termasuk kontrol belakang, wiper belakang tuh ada di sini. Ini kanannya ada manual leveling headlampnya, matiin stability control, dan ini unik nih. Ini adalah untuk ngatur spion kanan dan ngatur spion kiri. Oke.
Kan ada auto up down semua jendelanya, lock unlock di sini. Ini ada tempat Twitter, nggak tahu ada isinya apa enggak. Twitternya ada di silent yang itu ya, karena copyright. Kepraktisan, kantong pintu lumayan lega, bisa naruh botol. Nah ini unik nih, ini bisa naruh sesuatu juga di sini ya. Cuma bolong kan bisa jatuh gini. Terus ada beltnya yang bisa dicopot pasang seperti ini. Nah yang di belakang ada giniannya doang. Ininya nggak ada beltnya. Ini warnanya nih gampang kotor sekali ya, lihat ini udah dekil. Terus ini juga ada dekil, nih kayak bekas pameran kemarin kali ya. Ini juga udah mulai dekil. Ada wireless chargingnya di sini. Teneng. Nah, charge-nya juga lumayan cepat kalau nggak salah. Nah, wireless charging langsung hidup di iPhone. Nah, Hyundai Kia tuh agak-agak susah wireless charging ke iPhone. Tempat naruh di sini ada 12 volt power outlet. Colokan 2 USB biasa, yang satu buat data juga, mungkin untuk yang kalau mau pakai kabel Apple CarPlay-nya. Ini ada cup holder, kunci holder nih, ada gambar kuncinya. Tempat ini kayak Mercy juga ya. Mercedes ya. Tapi ini di dalam ada ventilasi AC-nya juga, bisa dibuka tutup. Kelihatan nggak nih? Tuh. Ini bisa dibuka tutup untuk mendinginkan STNK Anda. Siapa tahu kalau STNK-nya dingin, bayarnya lebih murah karena ini bukan mobil listrik ya kan. Bayarnya agak lumayan mahal. Pajak tahunannya, lacinya lumayan lega, ada high visibility jacket dikasih sama dia, warnanya sama ini high visibility jacketnya. Ada tempat naruh-naruh di sini lagi, tempat naruh diselipin di sini. Ada apar di situ. Itu kalau kita pakai sepatu mahal bisa baret kena apar ya, hati-hati. Spion tengah, ini pinggirnya model di cover kayak ala-ala frameless gitu. Ini buat buka tutup cover sunroof. Terus ini sunroofnya juga bisa dibuka buat kampanye. Jadi buat Ridwan Hanif mau berkampanye di Klaten juga bagus. Harus ditahan terus tuh. Enggak, tuh. Oh, nggak pasti ditahan terus. Bisa. Saya ditahan. Oh iya, tergantung yang ngejar. Ada kaca. Oh, ada pegunungan. Sebagai lampu. Jadi bisa menerangi muka kita ketika kita berias. Nggak bisa dipanjangin. Tempat kacamata, jarang nih ada tempat kacamata. Nih pakai loh, ini tempat kacamata. Benar-benar kepake. Ini auto daylight enggak. Daylight biasa. Oke, sekarang saatnya kita jalan. Ini spionnya bentuknya unik loh, dia tangkainya tuh dari bawah bukan dari pilar A. Unik. Posisi nyetirnya ya, saya nggak bisa naik turun bagian depan belakangnya. Electric seat tanpa memory seat. Terus setirnya bisa diatur tilt memang, tapi ada teleskopiknya. Kita atur paling dekat, paling bawah, dan udah segini yang pas buat kami. Posisi nyetirnya oke-oke saja, cuma joknya tuh agak kayak kurang gede gitu loh. Tapi anyway, masih oke lah, masih bisa dimaafkan. Ini apa sih, jimat ya? Yang patah susah lagi. Geser aja kameranya. Kedepannya oke. Motor-motor ya ada suaranya, tapi nggak terlalu masuk amat. Dan ya yang kayak gitu masuk suaranya. Cuma intinya kedepannya masih oke, bisa diterima. Kemudian orang-orang apakah ngeliatin sekitaran? Enggak. Ini karena bentuknya aneh. Unik bentuknya. Kok nggak ada yang ngeliatin sih? Liatin dong. Satpam juga nggak ngeliatin. Heran. Tapi anyway, kita di mobil ini pandangan kita ke depan itu lebih terasa maco karena kap mesinnya kan pinggirnya naik begitu, bikin terasa jadi seperti naik mobil yang lebih besar, lebih lebar. Ada rasa maconya walaupun tingginya nggak terlalu commanding amat, tapi ada rasa maconya. Dan ini dashboardnya kan rendah nih. Instrumen cluster lebih rendah daripada kita, lumayan. Lebih lega aja ngelihat ke depannya. Cuma kalau lagi semi-semi macet begini, ini dual clutch-nya bukan dual clutch yang buat seperti performance gitu. Dia ngoper-ngoper giginya nggak secepat dual clutch yang untuk performance tentunya. Dan pada saat macet-macet gitu, start stop, apa ya? Seperti dual clutch awal-awal VW yang masih cewek
yang masih apa ya, startnya itu seperti AMT, cuma memang nggak parah, masih oke juga, masih bisa diterima. Feel remnya enak, terasa powerful remnya, terasa ada mewahnya remnya. Cuma yang minusnya itu adalah sebenarnya rasa setirnya. Rasa setirnya ini itu kalau kita set di yang lebih berat, ini kan ada dua setelan setirnya tadi, yang berat sama yang enteng. Yang enteng tuh kelewat enteng, yang berat masih keentengan. Feedback dari jalanan tuh agak-agak kurang, malah lebih cenderung tidak ada. Mungkin memang nyaman kalau tidak ada feedback gitu untuk kenyamanan. Cuma ini benar-benar seperti kosong setirnya, keentengan, kelebihan entengnya gitu. Ya ini tipikal mobil Cina, itu setirnya ada juga yang begini. Jadi ya wajar-wajar saja. Ini semua tergantung dari harga mobil ini nanti berapa keluarnya. Kemudian suspensinya. Suspensinya itu ini postur kecil. Gelombang halusnya itu keras. Jadi mobilnya itu kaku. Kena jalanan jelek, ada gelombang-gelombang dikit kaku, terasa mobilnya itu keras. Tapi untuk gelombang yang lebih besarnya lebih empuk sedikit. Ini kayak suspensi apa ya, kaku-kaku begini ya, mobil ukuran begini. X-Force. Nah, di kecepatan tanggung nih, kita bicara kecepatan tanggung, bukan ngomongin suspensi, ngomongin transmisi. Dia tuh akan nggak ngoper-ngoper gigi sampai 2000 rpm. Ya, jadi cenderung di kecepatan tanggung tuh agak berasa boros gitu. Jadi banyak gantungin kopling dianya. Di city-nya ngoper-ngoper antar giginya sih halus, dual clutch ya, dual clutch. Kalau kita mau buru-buru ngelipat spion, di sini tidak ada tombol sama sekali untuk ngelipat spion, ada shortcut sama sekali untuk ngelipat spion. Adanya itu di layar. Jadi kita kalau dari Apple CarPlay mesti pencet keluar dari Apple CarPlay dulu, geser lagi, terus setting cari mirror folding. Baru bisa ngelipat, jadi nggak bisa ngelipat buru-buru. Dan masalahnya juga kalau di jalan sempit, kita terasa mobilnya ini sangat besar gara-gara kap mesinnya tuh pinggir-pinggirnya tuh tinggi. Jadi seperti lebih was-was. Yang harusnya tidak sebesar itu, kita akan rasa sebesar itu mobilnya. Ya kami sih fan-fan aja dengan itu. Yang penting beneran lega dalamnya. Dalamnya itu terasa besar juga. Kita sama penumpang kita nih agak cukup jauh. Nah, kalau di jalan kecil yang ada got-nya, kita kan pengen memakai fasilitas kamera 360. Mobil ini ada kamera 360-nya. Kalau kita pencet kamera 360, cari-cari tombolnya nggak ada shortcut-nya itu. Kita harus ke layar juga, nyari di dalam menu-menunya, dan ngidupin kamera 360. Kenapa semua di layar? Padahal banyak tempat-tempat tombol, ada beberapa tempat tombol kosong ya kan. Kita mau masuk tol, tuh kan, jalannya mulus, tapi goyang-goyang. Itulah kalau gelombang halusnya dikakuin, setup suspensinya. Nah, kalau gelombang halusnya dikakuin itu, dia di zigzagin seperti itu, mobilnya lebih rata, body rollnya tuh lebih sedikit. Jadi mobilnya cenderung lebih ada rasa stabilnya. Bannya suaranya cukup halus juga. Ada, tapi suaranya cukup halus. GT, bukan GT radial, GT GITI, ban Singapura. Nah itu 2200 baru ngoper, heran. Jadi agak boros dong mobilnya jadinya. 14,4 liter per 100 km. Kecepatan rata-rata 24 km per jam. Tolnya mulus loh ini. Goyang-goyang mobilnya. Oke, kita coba gaspol. Agak kurang terasa narik. Turbonya mana nih? Kita coba ke sport mode dulu. Sport mode itu driving mode-nya nggak ada di luar sini ya. Adanya di dalam layar lagi. Andai ada cruise control nih, kalau traffic ramai gini kita tinggal ngidupin. Selesai deh. Santai jalannya gitu. Sport mode, gaspol.
Gitu aja. Kurang seru. Nah, di kecepatan yang lebih tinggi malah ada terasa limbungnya, karena itu kalau sudah bermain di gelombang besarnya, suspensinya itu agak bermain. Sayang sekali. Intinya ini suspensi bukan tipe kami. Ya cocok-cocokan juga orang suspensi kan. Oke, kita akan tes 0 ke 100 km per jam, berapa detik dapatnya di mobil. Tebakan kami 10 detik atau 9 detik kan. Ya Allah, belum kunci. Saatnya kita tes 0 100. 1 2 3. Aduh, jalan dong. Ini pendem banget ini gasnya. Kayak ada suara supercharger gitu. Cepet. Salah deng. Ternyata gara-gara startnya sangat lambat, 0-100 jadi 11,7 detik. Startnya itu lambat sekali. Nggak mau jalan-jalan. Mungkin kalau kondisi AC mati ya 11 kecil kali. Dan kalau nahan rem dan gas, Pak, enggak, pasti masih 11 juga. Sayang sekali. Oke, overall nyetirnya biasa-biasa saja, nothing special. Tapi kami tidak suka rasa setirnya, kami tidak suka suspensinya, karakter suspensinya. Sisanya apa? Overall mengenai Jetour Dashing, cocok untuk Anda yang suka dengan crossover yang stylish. Daya tarik utama Dashing ini sebenarnya desainnya, lihat tuh moncongnya. Kemudian fiturnya pun cukup bisa bersaing dengan lawan-lawannya, terutama dari pabrikan Jepang. Namun lain-lainnya seperti nyetirnya kami tidak bisa enjoy somehow. Jadi nikmati luarnya saja. Dan sayangnya harganya belum diumumkan hingga video ini dibuat. Jadi kami tidak bisa menilai apakah worth it atau tidak mobilnya. Kami akan cantumkan di description di bawah apabila sudah ada harganya. Jetour Dashing. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.